wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan rancangan rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran terpadu. Nah, di sini saya mengambil 3 mata pelajaran. Ada bahasa Indonesia, matematika, dan PKN. Nah, untuk kompetensi dasar bahasa Indonesia itu ada mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Untuk indikatornya, menemukan contoh permintaan maaf sebagai cermin hidup rukun dalam masyarakat Indonesia yang terdapat pada teks cerita. Nah, yang kedua ada kompetensi dasar PPKN. Nah, kompetensinya itu mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nah, untuk indikatornya itu menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan tepat. Nah, yang ketiga ada matematika. Kompetensi dasarnya menjelaskan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk indikatornya menuliskan dan menentukan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 secara cermat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu untuk Indonesia dengan memperhatikan teks bacaan, siswa dapat mencermati teks bacaan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. Yang keduanya dengan menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila pertama di rumah dengan baik. Nah, untuk matematikanya itu dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menuliskan dan menentukan pecahan 1/2, 1/3, 1/4 secara cermat. Nah, untuk kegiatan pendahuluan saya menyapa siswa, mengkondisikan kelas, kemudian saya menyuruh satu siswa untuk memimpin doa, kemudian saya menjelaskan kegiatan pelajaran yang akan dipelajari hari ini. Nah, untuk kegiatan intinya saya menyuruh peserta didik untuk membaca teks yang diberikan oleh guru. Kemudian siswa secara bergantian menceritakan kembali isi teks bacaan secara singkat. Kemudian siswa menuliskan di buku apa yang telah dipahaminya dan apa yang telah dibacanya. Terus kemudian guru menyuruh siswa untuk menjawab pertanyaan dari teks cerita itu. Nah, jadi peserta didik dan guru kemudian membahas bersama tentang soal latihan yang diberikan. Nah, kemudian untuk penutup, guru melakukan refleksi untuk evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian bertanggung jawab tentang yang telah dipelajari dan guru membuat simpulan bersama dengan siswa untuk kegiatan pembelajaran. Nah, sekian tentang rencana pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.